Bab 017. Silahkan pergi jika masih ingin bekerja di sini, dan juga apa yang diucapkan gadis di hadapanmu itu adalah benar, dia calon istri saya dan dia adalah momi saya, jadi cepat pergi. Ucap Ken menekan suaranya hingga membuat pelanggan lainnya menatap ke arah mereka. Ilya, maaf tuan, saya tidak akan mengganggu kalian, maafkan saya nona, dan saya izin permisi, ucap pelayan itu dengan wajah cemas dan khawatir. Ia masih ingin memiliki pekerjaan itu, jadi ia memilih pergi dari hadapan Ken, Abel dan Momial. Sudah sayang, kalian cepat makanlah, ucap Momi dengan menenangkan Ken dan juga Abel, dan dibalas anggukan oleh mereka. Di sisi lain, kegiatan mereka diperhatikan oleh dua pasang mata yang saat ini berada di restoran itu. Mereka duduk di paling ujung. Bukannya itu Tuan Kennedy ya, yang katanya mama perusahaan kita akan bekerja sama dengan perusahaannya? Tanya gadis yang bernama Yora. Iya. Dua pasang mata yang sedari tadi memperhatikan mereka adalah Yora dan Kesi, ibunya. Kamu benar sayang, dia Kennedy sedang bersama ibunya. Nyonya William, astaga, mama tidak menyangka kita bertemu dengan mereka, ucap Kesi dengan menatap ke arah meja nomor 2 di mana tempat Momi, Ken dan Abel duduk. Tapi itu, yang di depan Tuan Ken itu, wanita itu bukannya Abel ya ma, ucap Yora dengan memperhatikan wanita yang ada di hadapan Ken duduk. Kok bener sih? Tapi kok bisa bersama mereka? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus hentikan Abel. Mama tidak mau dia dekat-dekat dengan keluarga William. Yang pantas berdekatan dengan mereka itu kamu, ucap Kesi dengan menatap tajam ke arah Abel yang sedang makan dengan serius. Setelah mereka selesai makan, kita hampiri dia, ucap Yora dengan tatapan tak kalah tajam. Sayang, enak ya, cobain deh salad buah Momi. Enak banget, ucap Momial menyodorkan sendoknya ke arah mulut Abel, membuat Abel segan. Tapi Mom, ucap Abel belum selesai saat Momial memaksakan sendoknya masuk ke dalam mulut Abel, hingga makanannya pun dimakan oleh Abel, membuat Momial tersenyum. Nah gimana, enak kan, ucap Momial pada Abel, enak banget. Tapi Momi jangan begitu kan Abel, enggak enak jadinya, ucap Abel dengan khawatir. Tidak apa-apa sayang, Momi malah senang, ucap Momial dengan memasukkan makanannya ke dalam mulutnya lagi dengan menggunakan sendok yang sama dengan yang untuk menyuapi Abel. Ken yang melihatnya pun tidak memberikan komentar apapun, dia hanya diam dengan menikmati makanannya. Beberapa menit berlalu, mereka sudah selesai menyantap semua makanannya, hanya yang tersisa tinggal makanan ringan sebagai penutup. Saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ada yang memanggil Abel dengan teriak. Abel! Panggil seseorang yang membuat Abel, Momial dan Ken menatap ke arah dua orang wanita berbeda. Usia itu, Abelia hanya memberikan tatapan datarnya, karena ia tahu dengan maksud mereka, dan yang paling penting Abel sudah tidak ingin berhubungan dengan orang jahat, sedangkan Momial dan mereka berdua hanya memperhatikan wanita yang datang dengan pakaian yang modis itu. Kenapa? Jawab Abel dengan santai sambil menikmati makanannya, yaitu kentang goreng. Dasar tidak tahu diri, kemana saja kamu tidak pernah pulang ha? Apa kamu menjadi simpanan OM? Umpat Kesi dengan marah, ia berniat ingin mempermalukan Abel. Karena tadi Kesi dan Yora melihat kedekatan Momial yang sampai menyuapi Abel membuat darah mereka berdua mendidih, Momial dan Ken masih tetap tenang membiarkan apa yang ingin dilakukan oleh Abel. Jika wanita itu berani menyakiti Abel, maka dengan segan-segan Momial dan Ken pasti akan melindunginya. Sudah bicaranya, kalian datang ke sini hanya untuk marah-marah enggak jelas, lebih baik pergi. Jangan ganggu ketenangan orang yang sedang makan, ucap Abel dengan tenang, namun suaranya begitu terdengar menekan hingga membuat Kesi dan Yora bertambah emosi. Gadis ini ternyata begitu elegan membalas orang yang ingin mempermalukannya. Aku akui hebat banget, ucap Ken dalam hati memuji kehebatan Abel.
Dasar tidak tahu diri ya, kamu duduk bersama orang-orang yang begitu terhormat seperti ini, apa kamu tidak malu ha? Kau hanya wanita rendahan dan murahan. Umpat Yora yang sudah tidak tahan dengan sikap Abel. Dan kamu sangat tidak sopan dengan tante kamu sendiri, kita yang sudah membesarkanmu itu, balasannya, umpat Kesi dengan menggebu-gebu. Teriakan dan umpatannya membuat beberapa orang yang ada di restoran itu memperhatikan mereka. Kalian benar, ini kan ajaran kalian ya, wajar saja sih jika aku menjadi seperti ini, dan juga kalian enggak malu diperhatikan banyak orang, ucap Abel dengan tenang dengan jari yang menunjuk ke arah para orang-orang yang sedang memperhatikan mereka, hingga membuat Kesi dan Yora menahan malu. Nyonya, bukankah Anda istrinya Tuan William dan ini kan anak-anak Tuan Kennedy pemuda yang terkenal itu kan? Kenapa Anda bisa-bisanya sih bersama gadis ini? Dia bahkan tidak memiliki orang tua, jadi kelakuannya sangat minus. Kenapa kalian mau bersama dia? Ucap Kesi membuat Abel tidak terima dengan Kesi yang mengatakan, orang tuanya. Anda siapa ya? Abel ini calon menantu saya, jadi jangan kalian hina menantu saya, atau kalian yang akan saya buat malu, ucap Momi Al dengan memeluk lengan Abel. Menantu, haha, Anda pasti bercandakan ya? Mana mungkin gadis seperti dia pantas menjadi menantu kalian? Yang pantas itu anak saya ini, lihatlah dia sangat cantik dan modis, sangat cocok dengan anak nyonya yang tampan, ucap Kesi yang terkejut dengan ucapan Momi Al, namun ia mencoba mempengaruhi Momi Al agar memilih Yora. Hei Anda, jangan main-main, saya bisa saja saat ini juga mengusir Anda, kalian tidak tahu banyak bodyguard di sana, jadi pergi sebelum saya memanggil mereka, dan kalian camkan jangan hina dan ganggu menantu saya lagi atau kalian akan berurusan dengan keluarga William, ucap Momi Al mampu membuat Kesi dan Yora menutup mulutnya. Saya tetap tidak percaya nyonya, karena tidak ada buktinya, ucap Kesi yang masih kekeh tidak percaya. Atau kalian hanya dipengaruhi oleh gadis ini untuk memberikan pembelaan padanya, ucap Yora yang kini buka mulut. Kalian tidak percaya jika Abel calon istriku? Baiklah jika kalian tidak percaya, ucap Ken yang tiba-tiba saja mendekati Abel dan cup. Ken tiba-tiba membuat semua orang melongo dengan aksinya yang tiba-tiba mencium singkat bibir Abel. Abel pun mematung dengan apa yang dilakukan oleh Ken. Kalian beneran, ucap Yora yang terbata-bata tidak percaya. Kenapa, apa masih tidak percaya? Ucap Ken tersenyum miring, dan kembali mencium bibir Abel, namun ia sedikit melumatnya hingga membuat Abel semakin merasa tidak karuan dengan dirinya yang begitu tegang dan syok. Apalagi Momi Al yang sudah menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil tersenyum. Ia sangat bangga karena akhirnya Ken mau membela Abel di depan wanita yang sangat menjengkelkan batin Momi Al. Yora dan Kesi mematung dengan apa yang dilakukan oleh Ken pada Abel. Mereka menutup mulutnya dengan bibir terbuka dan mata yang melotot seakan benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Banyak yang memperhatikan Ken dan Abel yang sedang berciuman di depan umum tanpa merasa malu. Astaga Tuan Ken, aku benar-benar dibuat mati kutu olehnya. Tapi aku sangat bangga akhirnya Tuan Ken mau mengakuiku sebagai calon istrinya, walaupun aku tahu pasti dia terpaksa melakukannya karena kasihan dengan gumam Abel dalam hati saat Ken menciumnya dan melumat bibirnya. Aku tidak tahu kenapa dengan perasaanku, namun aku merasakan perasaan yang berbeda saat ada di dekatmu. Abel, aku akan menerimamu dan mencoba mencintaimu. Kau gadis yang baik, aku yakin di balik sikapmu yang terlihat kuat ada banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Gumam Ken dalam hati saat sebelum ia melepaskan pagutan bibirnya. Sudah? Kalian sudah percaya kan? Apa belum percaya lagi? Jika belum, besok kita akan memberikan undangan pada kalian. Aku tidak tahu kalian siapa. Yang pasti asistenku yang akan mencari tahu kalian siapa, ucap Ken setelah melepaskan ciumannya dan mengusap sisa saliva-nya yang tertinggal di bibir bawah Abel. Sudahlah, kita pergi saja sayang. Ken, Momi sudah tidak mood belanja lagi.
Kita pulang saja yuk Momi, masih banyak pekerjaan untuk menyiapkan pernikahan kalian. Ucap Momi Al sengaja memanasi kedua orang wanita gila. Menurut Momi Al, ucapan Momi Al pun membuat Ken dan Abel mengangguk. Mereka pun pergi meninggalkan dua orang wanita yang masih berdiri mematung. Arggehama, Yora nggak terima, pokoknya Yora mau dengan Tuan Kennedy. Apapun caranya dia harus menjadi milikku, ucap Yora yang mengeram emosi. Kita pulang dan kita bicarakan di rumah saja, lihatlah mereka memperhatikan kita. Mama juga tidak terima sudah dipermalukan seperti ini, bisa-bisanya mereka membela gadis itu. Ucap Kesi yang menarik tangan anaknya untuk pergi dari restoran itu. Dia siapa sayang, kok sepertinya benci banget dengan kamu? Tanya Momi Al, saat ini mereka berada di dalam mobil yang berjalan menuju pulang. Dia Tante Abel Mom. Ucap Abel dengan menghela nafasnya berat. Memangnya kamu dulu tinggal bersama mereka ya? Tanya Momi Al pada Abel, sebenarnya Momi Al sudah tahu semua dengan apa yang terjadi dengan Abel, namun Momi Al sengaja menutupinya dan pura-pura tidak tahu. Iya Mom. Namun mereka begitu jahat dengan Abel, sebenarnya Abel tidak ingin menceritakan ini tapi bagaimanapun juga Momi akan menjadi pengganti Mama Abel, jadi Abel akan menceritakan ini pada Momi tentang kehidupan Abel dulu, ucap Abel dengan percaya diri dan menceritakan semuanya dari awal hingga saat ini. Tapi ia tidak mengatakan jika yang merencanakan kecelakaan itu tante dan omnya, apalagi aset yang diambil mereka. Abel juga tidak mengatakannya pada mereka, karena Abel sudah berjanji akan mengambil haknya dengan cara dia sendiri. Ken ia mengemudi namun telinganya mendengarkan apa yang diceritakan oleh Abel. Mereka jahat banget ya, untung saja kamu bisa bertemu dengan Ken. Mungkin kalian sudah berjodoh ya sayang, mungkin takdir yang mempertemukan kalian. Momi hanya mendoakan kalian semoga tidak akan ada yang merusak hubungan kalian. Ucap Momi Al yang terharu dengan cerita Abel. Ia juga terharu dan sangat bangga karena Abel tidak membocorkan siapa yang telah membuat ayah dan ibunya kecelakaan dan juga ia tidak memberi tahu tentang masalah aset yang ditinggalkan kedua orang tuanya, padahal Momi Al sudah tahu semuanya. Ternyata hidupnya begitu menyedihkan, pantas saja dia selalu murung saat sendirian. Gumam Ken dalam hati saat setelah mendengar cerita dari Abel. Mulai sekarang jangan takut lagi ya, ada Momi, Dedi, Kak Gary dan juga Ken yang akan menjagamu dari kejahatan dan orang yang menyakitimu karena Momi tidak ingin menantu Momi menjadi lemah. Momi ingin Abel menjadi wanita yang kuat dan tidak mudah ditindas. Dan tadi Momi sangat mengapresiasikan saat kamu membalas ucapan mereka. Kamu benar-benar terlihat lembut, elegan dan berkelas, namun ucapanmu bisa membuat mereka malu sendiri. Momi benar-benar bangga padamu sayang. Ucap Momi Al dengan tersenyum lembut. Terima kasih ya Mom, itu juga ajaran Momi yang selalu membuat Abel semangat kan? Abel sampai kapanpun akan selalu ucapan Momi untuk menjadi kuat dan tidak mudah ditindas, ucap Abel dengan percaya diri, matanya pun kini tidak sengaja bertatapan dengan Ken, mereka saling tatap di kaca spion. Dek. Setiap kali menatap mata yang teduh itu, Ken merasakan dirinya menghangat. Ingin rasanya ya mendekap gadis itu di dalam pelukannya, namun ego lebih kuat dari perasaannya pada Abel. Ego banget ya Ken, autor saja sampai geram, hehe. Saat ini setelah acara Momi Al, Abel dan juga Ken untuk fitting baju, keluarga William kini berkumpul di ruang keluarga untuk membahas rencana acara pesta pernikahan Ken dan Abel yang akan dilaksanakan lusa. Jadi, keluarga William akan disibukkan dengan persiapan yang akan dilaksanakan agar tidak ada kesalahan atau kekurangan. Abel sayang, kalian mau tema WO yang bagaimana, indoor atau outdoor? Tanya Momi Al pada kedua calon pengantin, yang saat ini Abel duduk di samping Ken namun Ken sibuk dengan ponselnya yang entah apa laki-laki itu lihat. Sedangkan Momi Al dan Dedi Erik duduk di satu sofa yang sama dan Gary ia duduk di samping Dedi Erik yang berhadapan dengan Abel. Memem, Abel terserah Momi saja, Abel pasti suka pilihan Momi.
Ucap Abel yang menatap ke arah Mommy Al yang sibuk menyecrol beranda iPad-nya. Coba jihad ini sayang, kamu pilih sendiri ya. Mommy tidak tahu mana yang bagus, Mommy lihat semuanya bagus jadi Mommy pusing milihnya. Ucap Mommy Al yang berpindah tempat duduk di samping Abel, Mommy Al pun menyodorkan iPad-nya pada Abel dan Abel menerimanya. Coba sayang kamu pilih ya mana yang kamu suka, pasti pilihan calon menantu Mommy tidak akan salah. Ucap Mommy Al membuat Abel tersenyum, Abel pun menatap ke arah Ken namun pria itu sama sekali tidak ingin melihat tema pernikahan untuk mereka hingga membuat Abel kembali fokus pada iPad-nya. Tuan Ken Anda saja yang pilih, ucap Abel menatap Ken. Ken yang merasa diajak bicara pun menatap Abel dengan alis yang dinaikkan sebelah dan ia pun menjawab ucapan Abel. Pilih saja, pilihanmu pasti tidak akan mengecewakan. Ucap Ken dengan datar lalu kembali fokus pada ponselnya, Abel pun hanya mengangguk dan mulai memilih tema untuk wedding mereka. Mom, bagaimana dengan ini? Ucap Abel dengan menunjukkan tema dekorasi pernikahan dengan menggunakan tema palet warna putih emas yang terbilang sangat populer. Pilihan tema dekorasi pernikahan white gold seolah tak lekang oleh waktu. Banyak pasangan pengantin menyukai palet warna ini sebagai tema dekorasi pernikahannya, dan detail pelaminannya juga bisa menerapkan tema white gold di beberapa aspek. Seperti bagian backdrop dan furniture pelaminan. Sentuhan warna putih emas ini bisa menghidupkan ambience dalam ruangan seketika menjadi mewah dan elegan. Penambahan elemen-elemen seperti kristal ceiling serta lampu-lampu twin clay yang dipasang menjuntai di langit-langit dekorasi pelaminan mewah elegan ini, menjadikannya semakin menarik. Kontras warna emas dan putih seolah berkilau memancarkan kemegahan sesuai dengan konsep pernikahan luxurious yang diharapkan. Upayakan untuk menyeimbangkan rasio dalam mengkombinasikan kedua warna tersebut, agar terjadi perpaduan warna yang harmonis. Warna putih bisa dijadikan sebagai base color untuk backdrop pelaminan, sedangkan warna emas digunakan sebagai aksen pada hiasan-hiasan bunga ataupun furniture. Dan berikan banyak warna emas untuk kesan glamor atau perluas spektrum warna putih untuk kesan dekorasi clean dan modern. Wow bagus sayang, tapi ini kan indoor jadi kita akan laksanakan di hotel atau di mansion, bagaimana Dad? Mana yang bagus? Tanya Mommy Al pada Daddy Eric, Mom lebih baik di mansion saja bagaimana, ucap Gary yang dibalas anggukan oleh Abel, iya Mom di mansion saja, Abel tidak ingin di hotel, ucap Abel yang berkata. Kalau Abel maunya di mansion tidak masalah itu lebih baik dan juga lebih aman. Jadi kita lakukan acara pernikahannya di mansion utama saja, bagaimana Ken? Ucap Daddy Eric pada Ken yang langsung dibalas. Anggukan oleh, baik, tidak masalah, ucap Ken yang dibalas senyuman oleh Abel. Ya sudah kita laksanakan di mansion Deal, jadi fitting baju sudah, WO sudah hanya tinggal kartu undangan dan juga menu hidangan kalau menu hidangan biar Mommy cari chef yang terkenal dan terjamin. Tapi untuk undangan Ken dan Abel yang harus memilih, ini kalian pilih mau yang mana? Ucap Mommy Al yang menyodorkan kembali iPad-nya pada Abel, Tuan mau yang mana? Ucap Abel. Nak kalian mau menikah kok manggil calon suaminya sendiri Tuan itu tidak pantas, ucap Daddy Eric pada Abel yang dibalas cengiran oleh Abel. Iya sayang ganti ya nama panggilannya. Nama Tuan itu tidak pantas untuk calon suami kamu. Ucap Mommy Al lembut pada Abel, terus Abel manggilnya apa Mom, apa Kak? Ucap Abel yang dibalas tatapan tajam oleh Ken. Kakak memangnya aku kakakmu, ucap Ken yang tiba-tiba tidak terima dengan panggilan yang diberikan oleh Abel. Kalau begitu Mas, aku akan manggil kamu Mas Ken saja, ucap Abel yang dibalas tatapan datar oleh Ken. Mas, terserah kamu saja, ucap Ken yang kembali melihat layar iPad yang ada di tangannya, karena ya mengambilnya dari tangan Abel. Iya Mas, karena itu akan lebih sopan ya kan Mom Dad Kak Gary,
Tucap Abel dengan tersenyum dan menatap orang itu satu-satu membuat 3 orang itu tersenyum sambil mengangguk tanda setuju. Ya sudah kalian pilihlah mana yang bagus. Ucap Mommy Al pada Abel dan Ken yang saling menatap layar iPad yang ada di tangan Ken. Nah ini bagus. Tunjuk Ken dan Abel secara bersama membuat Mommy Al, Daddy Eric, dan Gary menatap. Mereka berdua penuh tanya. Kalian ini kenapa malah bersamaan? Memang ya kalau jodoh itu levelnya sama. Tanya Daddy Eric yang dibalas kekehan di akhir ucapannya. Iya tumben banget, ucap Gary sambil mencomot makanan yang ada di toples milik Daddy Eric hingga membuat Gary mendapat tatapan tajam oleh Daddy Eric.